Halo sahabat Rebahaners dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa menemani kalian di saat kegabutan telah merasuki Anda. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Kung Fu Hustle yang dirilis di tahun 2004 dengan rating 7,7 di IMDb. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor, Stephen Chow. Film serian lawas ini memang bukan terbaik di dunia, tetapi adalah film paling mengenang di dunia. Mungkin kalian juga tak asing dengan film ini. Kekocakan-kekocakan pemain di dalamnya bisa membuat kalian bernostalgia. Oke, langsung saja kita nikmati alur ceritanya. Alur cerita dimulai dengan latar belakang sebuah kantor polisi. Di situ terlihat inspektur dan seluruh anggota polisi lainnya sedang terduduk diam saat salah satu anggotanya dihajar oleh ketua geng buaya karena telah menangkap seorang wanita yang tidak lain tidak bukan adalah istri dari ketua geng buaya. Puas mengamuk dan membuat seisi kantor panik, mereka pun akhirnya pergi. Namun, saat berada di jalan yang sepi, mereka dihadang oleh geng yang mengatasnamakan geng Kapak. Patut diketahui, geng Kapak adalah geng elit di kota itu yang terkenal akan kesadisannya. Saking sadisnya, seorang wanita pun tak sungkan untuk dihabisinya. Karena kalah jumlah, geng buaya pun akhirnya dihabisinya karena berpotensi mengganggu karir geng Kapak sebagai geng number one di kota. Semua ini terjadi karena pemerintah cenderung korup dan tidak tegas yang membuat menjamurnya premanisme di kota. Hanya satu-satunya komplek kumuh di kota yang bernama Kompleks Babi, warga dapat hidup dengan tenang karena mereka tak tertarik membuat ataupun bergabung dengan gangster-gangster. Mereka di sana hidup sederhana, berdampingan, dan jauh dari hingar-bingar perkotaan. Islam Queen. Scan beralih di lapangan tepat berada di belakang Kompleks Babi, di mana anak-anak sedang asik bermain bola. Tiba-tiba didatangi dua orang pemuda tak dikenal yang mengganggu permainan mereka. Seorang anak itu menangis saat bolanya diinjak hingga meletus oleh salah satu pemuda tersebut. Patut diketahui, kedua pemuda tersebut bernama Sin dan Bom Bom. Mereka adalah pengangguran akut yang terobsesi ingin meniti karir di geng Kapak. Tiba di depan kompleks, mereka pun menyamar sebagai anggota geng Kapak. Bermodalkan gambar kapak di dada, mereka mencoba memalak tukang potong rambut. Namun, aksi mereka gagal saat ibu kos datang dan malah menghajar Sin dan Bom Bom menggunakan sandal. Tak kehabisan akal, Sin menyulut sebuah petasan dengan embel-embel memanggil bala bantuan dan melemparkannya ke atas. Namun, petasan itu malah mengenai kepala anggota geng Kapak yang asli. Melihat hal itu, Sin berdalih bahwa penghuni kompleks lah yang melemparkan petasan. Termakan omongan Sin, geng Kapak itu marah dan akan menghajar seluruh penghuni kompleks. Sebelum hal itu terlaksana, tiba-tiba salah satu anggota geng itu terlempar hingga masuk ke dalam tong air. Mengetahui hal itu, para anggota lain pun lantas memanggil bala bantuan kelompoknya. Saat bala bantuan tiba di lokasi, Kakak Sum selaku ketua geng Kapak menyiram minyak kepada ibu dan anak dan mengancam membakarnya jika tidak ada seorang pun yang mengaku telah menghajar salah satu anggotanya. Saat korek api dilempar, tiba-tiba salah seorang kuli menangkap korek itu dan mengaku bahwa dialah yang telah melakukannya. Pengeroyokan kepada kuli pun tak bisa dihindari. Namun, sang kuli ternyata ahli dalam bela diri. Melihat salah satu penghuni kompleks sedang dikeroyok, justru malah membuat pendekar-pendekar hebat komplek keluar dan membantu sang kuli. Geng Kapak pun kewalahan menghadapi tiga pendekar itu dan berhasil dipukul mundur saat itu. Melihat anggotanya babak belur dihajar pendekar komplek, Kakak Sum pun marah dan akan mengeksekusi Sin dan Bom Bom karena ulahnya lah yang telah mengaku sebagai anggota geng Kapak ini semua bisa terjadi. Melihat bakat terpendam Sin, Kakak Sum pun memaafkan dan melepaskannya dan memberikan kesempatan hidup. Mungkin suatu saat mereka bisa berguna bagi gengnya. Kan beralih saat Sin dan Bom Bom berada di pinggir jalan. Sin bercerita bahwa saat ia masih kecil dulu, ia pernah mempelajari jurus tapak buda yang ia peroleh dari buku pemberian seorang tak dikenal. Sin sangat tertarik dan pada akhirnya ia mampu menggerakkan dedaunan di pohon. Ya, kalian tahulah kalau sebenarnya anginlah yang menggerakkan dedaunan itu.
Dengan cita-cita ingin menjadi seorang pahlawan, Sin kecil mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil yang sedang diganggu oleh sekelompok pemuda. Bermodal jurus yang ia kuasai, akhirnya Sin kecil lah yang babak belur dihajar pemuda itu. Inilah alasan Sin ingin menjadi orang jahat, karena menurutnya menjadi orang baik tak akan menang. Scan beralih di kompleks babi, di mana di situ terlihat ibu kos sedang menyidang ketiga ahli kungfu karena telah bertarung melawan geng kapak di kompleksnya. Ibu kos nampaknya tak suka dan berencana mengusir ketiga ahli kungfu tersebut. Namun, sang primadona komplek membelanya. Hal itu membuat seisi komplek malah gaduh dan menyalahkan ibu kos. Namun, mendengar kegaduhan itu, ibu kos berteriak kencang. Saking kencangnya, teriakannya dapat memecahkan gelas yang terbuat dari kaca. Saat kejadian itu, Sin dan Bom Bom rupanya sedang mengintip dan berencana membalas dendam kepada ibu kos. Namun, saat Sin akan melemparkan pisau yang akan diarahkan kepada ibu kos, ternyata malah meleset dan mengenai pundak Sin sendiri. Sin lalu menyuruh Bom Bom untuk melemparkan pisau juga. Pisau berhasil dilempar. Namun, alih-alih sisi tajam yang mengenai, melainkan malah gagangnya saja yang berhasil mendarat di muka ibu kos. Sin dan Bom Bom pun panik saat ibu kos sadar bahwa merekalah yang melempar gagang itu. Dengan keadaan panik, Bom Bom tak sengaja menjatuhkan kotak berisi ular kobra tepat di kepala Sin. Bom Bom kemudian menyarankan Sin agar bersiul. Tanpa berpikir panjang, Sin pun mengiyakan apa nasihat Bom Bom tadi, karena ular tak akan menggigit jika mendengar siulan. Saat Sin bersiul, bukannya membuat ular-ular itu suka, justru ular itu malah menggigit bibir Sin. Ketahui Sin kabur, ibu kos lantas mengejarnya. Terjadilah duel balapan sengit antara Sin dan ibu kos. Sin mengambil start lebih awal, namun trek lurus jadi keuntungan ibu kos dan hampir saja menyalip Sin yang berada di depan. Untungnya, tikungan berada di depan menguntungkan Sin, dan tiba-tiba truk box memaksa Sin mengambil akselerasi bawah dan ibu kos pun terpaksa standing terbang dan pada akhirnya balapan sengit itu pun dimenangkan oleh Sin yang keluar sebagai juara. Gabungan antara rasa capek dan efek gigitan ular tadi justru malah membuat tubuh Sin mengeluarkan bakat alaminya. Semua penyakit yang ia derita dengan cepat sirna dan membuat si Bom Bom pun seakan tak percaya, yang melihat Sin sehat kembali dengan sangat cepat. Scan beralih di markas geng kapak, di mana di situ terlihat Kakak Sum sedang berdiskusi meminta bantuan kepada dua pendekar yang berprofesi sebagai pemusik jalanan.